Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Cerdas Sumatera Selatan. Berjumpa lagi dengan saya Grace Selly, Sarjana Hukum Magister Hukum dari Asosiasi Advokat Indonesia yang bekerja sama dengan TVRI Sumatera Selatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang kepailitan dan dampaknya pada dunia usaha. Sore hari ini juga kami sudah mengundang narasumber yang sudah sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Serlika Aprita. Satu hal lagi yang perlu kami informasikan bahwa narasumber kami ini sangat banyak menulis buku-buku tentang kepailitan dan mudah-mudahan nanti akan banyak ilmu yang akan beliau bagikan kepada kita dan insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sore, Mbak. Ya. Ibu Serlika, hari ini kan kita sudah ada pembicaraan tentang membahas kepailitan. Kalau menurut Ibu Serlika sendiri, yang dimaksud dengan kepailitan itu apa dan diatur dalam undang-undang nomor berapa sehingga kayaknya negara harus banget hadir untuk membahas tentang kepailitan ini. Iya, makasih Bu. Jadi sebenarnya kan istilah pailit ya. Jadi sebelum kita masuk ke bahas tentang apa itu pengertian kepailitan, kita sebenarnya udah dalam kehidupan atau bahasa kita sehari-hari itu udah sering banget ya dengar itu perusahaan tuh ada yang pailit, atau dalam bahasa kita sehari itu bangkrut. Iya, kita kadang-kadang ada juga yang orang pribadi ya yang merasa bahwa pas lagi nggak punya duit gitu, saya udah pailit ini. Bangkrut. Iya. Ini gimana maksudnya? Ada kesamaan nggak istilah pailit dengan bangkrut itu? Ada kesamaan atau ada perbedaan? Gimana, Bu? Iya, jadi sebelum kita bahas pengertian kepailitan menurut undang-undang, kita bahas dulu tentang apa itu sebenarnya pailit. Betul. Jadi pailit itu suatu kondisi di mana debitur itu tidak mampu membayar seluruh utang-utangnya. Itu pailit ya. Nah, kalau hukum kepailitan itu sebagaimana diatur dalam undang-undang, itu suatu kondisi di mana adanya sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan atau ditugaskan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Gitu. Artinya nggak bisa kita menggunakan istilah pailit itu sesuka-suka kita. Kalau kita nggak punya duit terus tiba-tiba kita menyatakan pailit gitu, tidak. Kalau cuma buat happy atau ini istilah prokem sehari-hari mungkin nggak apa-apa ya kayak Tapi artinya definisi tentang pailit itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 begitu ya, Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau masalah undang-undang ini kita bisa pilah dulu, kita bisa bagi per kategori ya. Jadi ada undang-undang pailit ini ada sebelum ada hukum nasional dan adanya sudah berlakunya hukum nasional. Artinya sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang pra undang-undang, ada yang pasca undang-undang begitu ya. Zaman kolonial Belanda udah diatur karena memang kepailitan ini sebetulnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha. Ada usaha, ada yang namanya pekerja begitu ya, Bu ya. Nah, karena ini kan kondisi yang menurut undang-undang tadi ada utang, ada sitaan. Artinya perusahaan yang dinyatakan pailit itu, apakah dia bisa menyatakan pailit atas kehendak dia sendiri atau ada parameter khusus sehingga perusahaan ini baru bisa dinyatakan pailit begitu, Ibu? Ya, jadi Bu Gracia kita lihat dulu, kita kan ini kan kajian hukum, jadi kita harus mendasarkan seluruhnya berdasarkan kajian hukum juga. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 tentang Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Nah, di situ dijelasin bahwa syarat untuk debitur itu bisa dinyatakan pailit itu salah satunya misalnya adanya utang yang telah jatuh tempo, lalu adanya 2 kreditur atau lebih, dan nanti adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan bahwa debitur itu pailit. Haruskah ada perjanjian terlebih dahulu untuk penundaan pembayaran hutang atau apalah istilahnya? Iya, nanti itu ada dalam rapat kreditur. Jadi ada rapat, nanti di situ ada hakim pengawas, ada perwakilan dari pihak kreditur dan debitur. Nanti di situ dimusyawarahkan, dirundingkan apakah nanti ada PKPU atau yang kita bisa sebut dengan kesempatan atau penundaan bagi debitur untuk
melakukan restruk perusahaannya gitu. Artinya tidak bisa kita serta-merta menyatakan bahwa perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan ekonomi lagi atau kegiatan usaha lagi itu bisa tiba-tiba kita nyatakan pilot, itu nggak bisa ya Ibu? Ya nggak bisa, karena kita ada parameternya Ada juga. parameternya, Iya, baik. itu nanti Artinya yang begini, bisa. kan yang namanya badan usaha atau badan hukum privat ini kan pasti dia berhubungan dengan pihak-pihak lainnya. Manakala dia ada hutang, itu kan sudah menjadi hal yang lumrah umum dalam suatu usaha, itu pasti ada hutang, pasti ada piutang juga. Nah, yang kreditur yang Ibu maksud ini, apakah orang yang memang tempat perusahaan itu mempunyai sangkutan hutang piutang lebih dari satu orang atau lebih dari satu badan usaha, atau bagaimana supaya nanti kan bisa kita definisikan hal yang seperti apa sehingga dimaksudkan pilot itu terjadi dalam perusahaan yang bagaimana, gitu. Jadi di dalam Undang-Undang 37 2004 tadi juga dijelaskan siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengajukan permohonan pilot. Ada debitur, debitur sendiri juga bisa mengajukan permohonan pilot kayak gitu ya. Parameternya atau persyaratannya untuk dia mengajukan pilot nah, itu, Ibu? ini sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam Undang-Undang 37 tahun 2004, walaupun sekarang sedang direncanakan ya, bakal ada revisi lagi, tapi belum ada. Jadi sebenarnya di dalam undang-undang itu tidak dijelaskan parameter bagaimana sih kita ngukur sebenarnya debitur ini benar-benar tidak mampu atau tidak mau. Nah, itu nggak ada penjelasannya. Ya karena kan begini ya, walaupun dia sebetulnya ada dana, ada cadangan dana yang akan dipergunakan untuk membayar hutang tersebut. Nah, kalau memang dia tidak berniat untuk membayar, kan ini kan menjadi suatu kendala. Bagaimana Ibu, menurut Ibu? Nah, itu makanya tadi yang membahayakan ini apabila debitur itu mengajukan permohonan pilot, kita kan nggak tahu tuh ya, apalagi kurator juga nggak tahu, misalnya debitur itu misalnya sebelum dia mengajukan pilot sudah mengalihkan hartanya, apalagi misalnya ke luar negeri, begitu, kayak gitu ya. Kalau udah keluar negeri itu udah main negara hukum negara sudah asing berlaku, kayak gitu. Hukum perdata internasional ya. Itu udah susah kedetek sama kurator dan mesti emang bisa, tapi prosesnya rumit, panjang dan sangat lama banget. Begitu ya. Nah, ini kan menjadi semacam warning ya, karena memang kemarin ada beberapa perusahaan yang akhirnya karena kebijakan pemerintah, maka perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa ditutup. Perusahaan-perusahaan yang ditutup ini apakah mereka bisa mengajukan pilot? Ya, dalam artian seperti yang Ibu katakan tadi, sebagai debitur mereka bisa menyatakan atau mengajukan permohonan pilot, ataukah harus ada permohonan terlebih dahulu dari kreditur, 2 atau 3 kreditur yang mengajukan permohonan ke pengadilan niaga, baru suatu perusahaan ini bisa dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan? Atau bagaimana? Iya. Jadi kan nanti kan ketika debitur itu telah dinyatakan pilot, itu kan ada proses-proses ya, Bu Grace ya, ada proses-proses sehingga sampai pada putusan pernyataan pilot. Betul. Nah, ketika debitur itu sudah dinyatakan pilot, itu kan nanti ada namanya rapat verifikasi kreditur. Nah, kreditur itu tujuannya apa, Ibu? Rapat verifikasi kreditur ini tujuannya untuk apa? Nah, di mana kreditur-kreditur ini dikumpulkan ya, mereka nanti mengadakan suatu rapat yang nanti disitulah memutuskan apakah debitur ini bisa kita kasih kesempatan untuk misal melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kayak misalnya kita kasih kesempatan nih, itu kan ada PKPU tuh, ada PKPU tetap, ada PKPU sementara. Nah, apakah dalam waktunya berapa lama untuk kewajiban pembayaran utang ini? Iya, kalau untuk PKPU sementara itu 45 hari ya. Iya, 45 hari. Ini kan kadang-kadang ada perbedaan ya Ibu ya. 45 hari kerja atau 45 hari kalender, ini yang harus mungkin kita lebih perjelas lagi 45 gitu. 45 hari kerja 45 hari kerja. Kalau PKPU tetapnya itu 270 hari. 270 hari kalender. Nah, jadi di situ di dalam proses PKPU itu, di situ kreditur ini nanti yang akan memutuskan, kira-kira nanti kan dilihat juga ya. Ada juga kurator. Kurator ini kan tadi juga mempunyai kemampuan untuk menilai ya, kurator. Terus juga diundang nanti tim audit keuangan, pakar keuangan yang nanti akan menilai apakah sebenarnya perusahaan dari kreditur ini bisa diberi kesempatan untuk merestruk ya. Baik itu kondisi keuangannya maupun kondisi perusahaannya. Sehingga nanti sampai pada keputusan sebenarnya ini bisa dikasih kesempatan
untuk melakukan restrukturisasi. Jadi Nah, PKPU ini itu kan tercapai diberi gitu. kesempatan lagi ya, diberi kesempatan dan waktu lagi untuk melakukan restrukturisasi. Sebetulnya kalau sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi agak sama dengan proses pembayaran utang atau gagal bayarnya dari si nasabah gitu ya, nasabah kepada perbankan. Apakah nanti dalam pilot ini juga peranan perbankan itu bagaimana, Ibu? Karena kan di sini mungkin si perusahaan ini ada utang dengan perbankan, ada utang dengan pihak-pihak lainnya, sehingga yang perlu dibereskan untuk katakanlah sebagai apa namanya, yang utama, apakah harus membereskan utang kepada perbankan dulu atau kepada pihak-pihak lain yang memang sudah mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga? Jadi kalau berkaitan dengan hal tersebut, Yeah. jadi apabila debitur itu telah dinyatakan pilot, Yeah. semua tagihan ya yang berkaitan dengan debitur itu ikut serta dalam proses dari kepailitan begitu. itu. Bu Grace, Jadi dia dalam tidak bisa undang-undang. terpisah-pisah Iya, begitu nggak bisa. ya. Jadi semuanya tuh, jadi ketika ada putusan pilot, seluruh aset debitur itu dibekukan dan diwakilkan sama kurator. Oke, itulah yang dinamakan dengan apa namanya harta budel begitu ya. Iya, benar budel. Nah, Iya. ini masalahnya Bu, kalau seandainya ternyata perusahaan ini tadi ya, dia tidak punya aset, sedangkan utangnya banyak ini bagaimana kendala seperti ini? Harus ditempuh dengan cara bagaimana dan penyelesaiannya seperti apa? Iya, jadi dasar hukum kepailitan ini kan selain juga di Undang-Undang Kepailitan, ada juga kita bisa lihat di pasal 1132 dan 1131 KUH Perdata. Oke. Jadi di pasal itu berkaitan dengan pertanyaan Bu Grace tadi, kalau misalnya belum ada hartanya nih atau asetnya Iya, belum iya. ada, bisa harta yang akan datang dari debitur. Oh, artinya tidak Iya. tidak ini ya, tidak terhenti batas itu ya. Iya. Misalnya nanti sekian tahun kemudian si debitur ini ternyata diketahui mempunyai usaha, mempunyai aset dan lainnya, Iya. ini masih bisa ditarik. Masih bisa, iya, asal ada Artinya tidak- perjanjian. artinya putusan ini tidak ada apa namanya batasan waktu gitu ya. Ada batasan waktu, tapi kecuali dengan ada perjanjian Oke. antara kedua belah pihak itu yang Oh, artinya harus didahului dengan Iya, ada perjanjian begitu ya. iya. Nah, terkait dengan kepailitan ini sendiri kan sebetulnya menarik, apalagi sekarang ini trennya banyak anak-anak muda, khususnya pengacara muda, advokat muda ini menjadi kurator. Ya. Ini apa Bu yang menjadi isu seksinya sehingga berbondong-bondong para advokat muda ini untuk menjadi kurator? Sebetulnya apa sih yang menjadi sisi menariknya itu? Oke. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu, mungkin ada yang masih agak asing ya, Betul, dan betul. istilah apa sih kurator, Kurator, itu? iya. Termasuk mahasiswa saya sendiri Betul, juga betul, masih iya. asing kayak gitu. Iya. Mungkin kalau kita yang fokus di dunia pilot biasa ya, Bu, Iya, biasa dengar betul. itu kurator. Jadi kurator ini adalah orang yang mewakili dari pihak debitur ketika debitur itu pilot untuk mengurusi Oke. ya, dan melakukan pemberesan dan pengurusan seluruh harta debitur pilot. Nah, yang melakukan pengurusan ini sebenarnya ada dua, ada balai harta peninggalan Oke. sama ada kurator. Cuman sekarang itu yang lagi hype banget sesuai Iya. dengan omongan Bu Grace tadi itu kurator. Para kurator. Iya, kurator. Jadi ini itu. kayaknya semacam apa trendsetter, bahwa kalau belum jadi kurator belum ini nih, belum asik, belum apa namanya, belum pada titik pencapaian yang maksimal begitu. Benar-benar. Nah ini kan balik lagi. Sementara kurator ini sendiri kan dibebankan dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang tentu saja kewajiban tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 ini. Ini terhadap kurator ini apakah nanti dia diperbolehkan untuk melakukan keputusan sendiri terhadap harta-harta yang sudah diverifikasi, dan kebetulan mungkin katakanlah ada beberapa masyarakat atau beberapa si pihak kreditur yang mengenal si kurator ini diperbolehkan tidak sih Bu kalau misalnya ada kesepakatan di luar dari perjanjian yang dilakukan oleh kurator? Oke. Jadi kurator itu kan tugasnya cuma melakukan pengurusan dan pemberesan Oke. aja, Bu Grace, sampai Iya. dan kurator juga nggak bisa bekerja sendiri, dia masih ada pengawas, yaitu hakim Oke. pengawas. Dan itu harus dilaporkan secara berkala. Benar itu Oke. harus dilaporkan. Jadi
kurator juga kalau dia melakukan kesalahan ya atau kelalaian atau dia tidak independen juga dia ada sanksinya. Sesuai dengan asosiasi kurator kan ada beberapa ya betul, sekarang ya. Betul. Iya gitu. Nah, artinya kalau untuk Balai Harta Peninggalan tadi itu fungsinya apa, Ibu? Ya sebenarnya mirip-mirip ya Bu Grace ya dengan kurator tadi. Balai Harta Peninggalan itu cuma sekarang sudah jadi kurang populer kayak gitu ya. Karena mungkin keterbatasan sumber daya manusianya ya, keterbatasan. Kalau sekarang ini karena terus terang aja saya secara pribadi saya tidak terkonfirmasi banyak tentang Balai Harta Peninggalan ini ada di mana posisinya dan siapa yang mengelolanya dan bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan ini. Balai Harta Peninggalan itu ada di Jakarta ya, ada 5 kalau saya nggak salah. Yang saya ingat tuh ada di Jakarta, Medan, Surabaya. Saya lupa 2 laginya ada di mana. Nah itu di bawah pengawasan Kementerian Hukum dia. Artinya mereka tetap berpedoman dengan Kementerian Hukum. Kalau dulu Kementerian Hukum dan HAM, karena sekarang sudah dipisahkan sudah ya. dipisah-pisah jadi mereka sudah ditetapkan sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM saja. Kementerian Hukum saja, HAM berbeda lagi. Benar. Nah, untuk Balai Harta Peninggalan ini artinya kan ada pertanggungjawaban yang harus mereka sampaikan. Apakah Balai Harta Peninggalan ini juga nanti bertanggung jawab kepada hakim pengawas atau bagaimana? Ya sama aja Bu Grace. Sama. Ya? Prinsipnya sama dengan prinsipnya kurator. Sama. Tugasnya juga sama, tempat pengaturannya juga sama. Cuman mungkin sampai sekarang pun mungkin karena kurang populer tadi mungkin hampir sebagian masyarakat baik mungkin masyarakat hukum atau awam juga sampai nggak tahu kira-kira masih eksis nggak nih kayak gitu BHP-nya, karena sedangkan di dalam undang-undangnya sendiri itu disebutkan bahwa ada Balai Harta Peninggalan. Karena ini jarang sekali ya disosialisasikan. Bahkan beberapa mahasiswa hukum, gak usah mahasiswa hukum, yang dosen aja belum tentu tahu Balai Harta Peninggalan itu ada di mana, siapa saja pengurusnya dan bagaimana kinerja mereka. Mungkin ini menarik untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, balik lagi tentang kepailitan. Sebetulnya tadi ada pernyataan Ibu bahwa sebelum masa kemerdekaan itu sudah ada aturan tentang kepailitan. Yang kita bincang tentang pasca kemerdekaan sudah jelas ada undang-undangnya. Kalau yang pra kemerdekaan ini yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan pailit dan bagaimana prosedur untuk menyatakan pailit ini gimana Ibu? Nah gitu ya. Jadi undang-undangnya sebelum pra kemerdekaan itu pada zaman kolonial itu ada namanya tuh Valisman Preordening. Nah, tapi sebelum Valisman Preordening ini juga ada aturan lagi itu Wetboek, diatur di Wetboek van Koophandel atau di hukum dagang sama di RV ya, Reglement of Reportering itu. Nah, cuman karena kelemahan dari undang-undang kolonial Belanda ini hanya berlaku untuk non pribumi dan pribumi nggak berlaku. Di situ juga nggak jelas nih gimana prosedurnya, gimana batas waktunya kapan, syarat-syaratnya kapan, itu nggak diatur secara jelas dan rinci. Makanya pada saat itu ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pembentukan undang-undang itu. Nah, ini kan menarik. Kalau kita kan tahu bahwa sejak dahulu bahwa Indonesia ini sebagai negara maritim, negara yang kaya, sehingga akhirnya kan banyak yang memperebutkannya. Sedangkan pada saat itu memang kondisi negara kita belum seperti saat ini, belum berbentuk republik. Jadi kalau misalnya katakanlah ada sengketa antara pribumi dengan penduduk asing ya, itu nanti penyelesaiannya bagaimana terkait dengan sengketa komoditas, sengketa jual beli gitu. Apakah mereka menyelesaikannya secara hukum adat atau ditarik ke pembentukan hukum yang sudah dibentuk oleh kolonial pada saat itu. Pada waktu itu kita ingat ada pasal 2 Undang-Undang Peraturan Peralihan. Jadi berlaku pada waktu itu undang-undang yang berlaku di zaman kolonial itu. Artinya kita tunduk kepada aturan yang dibuat oleh kolonial pada saat itu ya. Aturan pendudukan diri kan pada waktu itu ada asasnya kan, asas pendudukan dan diri. Dan suka tidak suka memang kita harus ikut begitu ya. Karena pada saat itu memang kita belum berbentuk republik begitu kan. Betul. Nah, balik lagi Bu.
Kalau misalnya nanti ada revisi terhadap undang-undang kepailitan ini, itu sebetulnya yang lebih urgent untuk dilakukan revisi itu pada asasnya, pada normanya, atau pada apanya, Ibu? Ya, kayak kata saya tadi di awal tadi, mungkin harusnya itu dipertegas juga tentang bagaimana indikator untuk menentukan ya apakah debitur itu memang tidak mampu atau tidak mau. Ya, dalam insolvency testnya harus ada dijelaskan di situ. Jadi biar kita tahu itikat debitur ini untuk mempilotkan dirinya sendiri ini apa gitu. Betul. Karena kan tidak mungkin orang tiba-tiba, karena kan beberapa seperti ini ya. Ada perusahaan yang sengaja mempilotkan dirinya karena memang dia terjerat dengan pidana pajak, ya ada banyak itu. Ada juga yang mempilotkan dirinya karena memang terjerat dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini fenomena-fenomena yang seperti ini bagaimana, Bu? Apakah tercover juga di dalam undang-undang kepailitan atau justru tidak tercover sehingga kita masih mencari aturan hukum yang di luar dari undang-undang kepailitan? Yang terkait yang undang-undang tadi itu, kalau misalnya undang-undang ada di misalnya kayak undang-undang pencucian uang atau undang korupsi, itu kita lihat dulu di aturan khususnya. Kalau emang ada undang-undang itu mengatur tentang kepailitan, ya itu bisa dipakai undang-undang khususnya. Begitu. Lalu apabila tidak diatur, kita bisa mengacu kepada undang-undang umumnya. Kayak misalnya di PT kan, undang-undang PT itu kan misalnya ada PT mengalami kepailitan, maka yang berlaku juga bisa menggunakan undang-undang PT dulu. Kalau emang nggak diatur di PT, apa yang nggak diatur di PT, undang-undang PT, kita lihatnya di undang-undang kepailitan 37 2004 tadi gitu. Artinya tidak bisa serta-merta kita tarik ke pidananya ini ya. Harus kita lihat aturan-aturan dan dulu. khususnya dulu. Nah, karena kan ini berkaitan dengan penegakan hukum ya. Kadangkala karena kepailitan ini sebetulnya murni dari perjanjian ya, perjanjian antara kreditur dengan debitur, antara debitur dengan pihak perbankan, begitu kan, bermula dari perjanjian-perjanjian. Kalau misalnya kita tarik ke perdata biasa, tidak menjadi ranahnya pengadilan umum, artinya kan antara satu dengan yang lainnya yang terikat dengan utang piutang, ini kan bisa juga kita ajukan gugatan wan prestasi misalnya karena bersumber dari perjanjian. Ini bagaimana menurut Ibu? Lebih efektif penyelesaian sengketa di pengadilan niaga atau di pengadilan umum atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya efektif atau tidak itu tergantung dari pertama nominal utang. Ya. Oh, artinya ada batasan-batasan kalau menurut utang pendapat begitu saya, ya. Kalau misalnya utangnya masih nominalnya misalnya di bawah ratus juta atau miliar, mungkin ada baiknya kita gugat wan prestasi biasa aja. Kecuali ya udah di atasnya atau miliar atau ratusan, kita lebih efektif ya untuk dunia usaha yang skala misalnya nasional, internasional, itu lebih efektifnya sih ke pengadilan niaga kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya penyelesaiannya dengan Badan Arbitrase Nasional? Karena kan di arbitrase juga ada proses yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan umum atau pengadilan niaga. Ini bagaimana menurut Ibu? Iya, bisa putusan di Undang-Undang 3199 itu kan dijelaskan juga ya, dijelaskan bahwa salah satu jalan untuk kedua belah pihak ini bisa ditempuh melalui arbitrase. Nah, itu tadi tergantung kesepakatan para pihak, Mbak Bu Grace, mau ditempuh melalui arbitrase atau melalui pengadilan niaga biasa. Artinya memang harus tetap ada perjanjian dulu. Kembali lagi pada perjanjian. Sama kan di arbitrase juga, kalau misalnya tidak ada dicantumkan klausul tentang penyelesaiannya melalui arbitrase, itu juga akan ditolak begitu kan. Jadi ini kan kita mencakup tentang badan usaha, badan hukum privat, ada lagi karyawan-karyawannya ini. Ini kalau misalnya suatu perusahaan dinyatakan pailit, nasib karyawan-karyawannya ini bagaimana? Apakah nanti akan tetap menjadi kewajiban penyelesaiannya itu kepada si pihak kreditur, atau justru dibebankan kepada debitur, atau bagaimana penyelesaian terhadap karyawan ya? Kalau tadi kita udah berbicara tentang penyelesaian utang ya, ini sekarang kita berbicara kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya gitu. Iya, jadi sebenarnya terkait dengan karyawan ya, ketika perusahaan itu dinyatakan pailit udah diatur ya Bu Grace ya, secara tegas jelas itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Tapi di Undang-Undang Kepailitan juga sudah diatur. Jadi ketika perusahaan pailit, maka pekerja itu akan masuk menjadi utang.
kreditur dia utang jadi kreditur, ya. utang debitur maksud saya kayak Baik, gitu. baik, Iya. iya. Tinggal peposisi pekerja sebagai yang ikut dalam proses pilot ini posisinya sebagai kreditur apa? Apakah kreditur yang didahulukan pembayarannya Ya. atau kreditur biasa atau kreditur istimewa yang paling Artinya yang paling atas masih ada kayak gitu. ini ya, masih ada klasifikasi Ya, benar sekali, begitu ya. ada. Kalau untuk klasifikasi pembayaran yang istimewa ini yang seperti apa, Ibu? Ya, dia biasanya dijamin dengan gadai kayak gitu. Oke. Ada jaminan fidusia, dia ada jaminannya kayak gitu, Bu Grace. Biasanya kalau pekerja itu juga tetap didahulukan, dia masuk ke dalam urutan kreditur privilege atau preference juga iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya tapi ya tetap tadi ya kita harus nunggu dulu pekerja nih, mungkin bisa dapat yang giliran keberapa, ada sisa atau full atau enggak dibayar. Nah, itu ini sih sebenarnya dilemanya masalahnya, itu. Bu. Kalau misalnya ternyata nanti dari asetnya ini setelah dilakukan penghitungan, setelah dilakukan verifikasi, ternyata asetnya ini nggak cukup untuk pembayaran utang, ini gimana penyelesaiannya? Memang biasanya pada beberapa kasus kepailitan, apalagi kalau debitur yang mempilotkan diri itu biasanya pada penerapannya itu asetnya itu udah jauh sekali berkurang gitu. Itulah salah satu resiko dalam hal ini debitur yang kreditur yang ada di posisi paling bawah ini merasa dirugikan kayak gitu. Pasti. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Apakah ada solusi yang ditawarkan oleh undang-undang atau hakim pengawas maupun hakim pengadilan niaga punya penyelesaian sendiri, mengingat bahwa hakim kan punya kewajiban untuk menemukan hukum baru. Ini bagaimana, Ibu? Ya, itu tadi sebenarnya undang-undang itu udah memberikan suatu keistimewaan juga, berikan perlindungan juga bagi pihak-pihak misalnya kreditur konkuren tadi. Itu tadi di harta yang akan datang. Cuman ya itu tadi kita kan nggak ada bisa memastikan walaupun udah dibuat perjanjian misalnya sampai tahun ini, kita kan nggak tahu juga yang akan datang kan. Tiba-tiba walaupun dia punya harta dia alihkan, artinya kan kreditur-kreditur ini tidak terjamin penyelesaiannya kalau misalnya itu krediturnya ini mempilotkan atau mengajukan permohonan pilot sendiri. Ya, kita juga nggak bisa menilai kan apakah kreditur ini punya itikat baik atau enggak mau bayar utang di akan datang. Kalau cuma sekedar buat perjanjian aja kan semua orang kan pasti bisa, cuma penyelesaiannya atau pemenuhan prestasinya nanti bagaimana ini yang masih jadi kendala. Kalau sudah proses seperti ini, artinya kan para pekerja atau karyawan-karyawan dari perusahaan yang dipilotkan ini bisa nggak mereka mengajukan terlebih dahulu hak-hak mereka itu ke PHI, perselisihan hubungan industrial? Itu tadi kata saya itu dilemanya juga. Sebenarnya ketika sudah debitur dinyatakan pilot, seluruh apapun yang berkaitan dengan tagihan dengan debitur itu masuk ke dalam proses pilot. Artinya kan kalau misalnya kita ajukan ke perselisihan hubungan industrial pasti tertolak begitu ya, Bu? Iya, karena posisinya debiturnya sudah pilot. Seluruh proses ininya udah diwakili sama kurator. Jadi kita harus ikut ke situ. Iya, artinya memang kita nggak bisa keluar dari apa yang sudah diputuskan dari pengadilan niaga begitu. Iya, betul. Ya, ini kan artinya kan dilema yang sebetulnya harus kita negara juga harus turut hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, ini kan dalam Undang-Undang 37 2004 itu saya melihat ada pasal 2 di mana jaksa itu punya kewenangan untuk mengajukan pilot untuk kepentingan umum. Ini gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Sehingga ada jaksa pada posisi dia sebagai katakanlah jaksa pengacara negara mungkin ya, pada posisi dia mengamankan aset negara. Apakah proses pengajuannya ini harus melalui proses permohonan dahulu atau bagaimana? Ya, kalau proses sama, Bu. Sama ya? Iya, sama dengan kreditur yang lainnya, bukannya jaksa. Ada bank juga, ada ini juga Menteri Keuangan, OJK, semuanya pada dasarnya prosedurnya sama. Iya. Nah, kalau ternyata pengajuannya ini oleh jaksa ini menyangkut dengan badan hukum privat yang bukan milik negara, apakah diperkenankan atau tidak boleh? Untuk jaksa mengajukan kepailitan tersebut? Ya, boleh.
Boleh. Iya. Artinya ada permohonan terlebih dahulu kepada pihak kejaksaan agar jaksa yang maju gitu ya. Nah, ini prosesnya kan sudah Ibu jelaskan. Kalau untuk Menteri Keuangan Negara, karena kan memang ada BUMN, ada perusahaan asuransi milik negara, ada perusahaan reasuransi juga. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini mereka menyatakan pilot atau dipilotkan, prosesnya nanti bagaimana ini? Karena kan ada keterkaitan Kementerian Keuangan Negara di sana. Ya, itu tadi kan ya Bu Grace ya kan, karena BUMN ini kan diatur oleh pemerintah. Betul. Ya juga ketika adanya pilot juga itu pemerintah kan turut hadir juga, dia ikut melakukan bertanggung jawab ya untuk melakukan pelunasan juga terhadap kreditur-krediturnya. Tapi berbeda dengan yang perusahaan pribadi tadi. Kalau pribadi badan hukum privat tadi kan cuma sebatas pada kalau yang umum tadi kan sebatas pada seluruh aset atau saham aja. Kalau yang pribadi tadi kan seluruh harta itu ikut menjadi jaminan untuk membayar seluruh utang-utangnya. Artinya tidak ada batasan ya, walaupun tidak ada itu batasan. harta pribadi gitu kalau privat ya, perusahaan privat. Beda sama gitu. publik tadi. Kalau publik tergantung pada saham, jumlah saham atau nominal saham yang ditanamkan aja kayak gitu. Nah, untuk yang untuk karyawan yang di BUMN ini mungkin lebih terjamin ya, keamanan maupun kepastian hukumnya terkait dengan hak-hak mereka. Apakah nanti negara juga memberikan jaminan yang sama kepada karyawan pada perusahaan atau badan hukum privat yang dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga? Sebenarnya kan undang-undang BUMN udah ada yang terbaru ya di tahun 2025 tuh Bu Grace, itu kan sudah diatur juga ya tentang perlindungan terhadap karyawannya. Cuman sekali lagi kalau udah berkaitan dengan pilot tadi, pokoknya ketika debitur itu pilot dia harus ikut dalam proses pilot gitu. Dijadikan satu semua begitu. Cuman memang bedanya ketika BUMN itu yang pilot itu enaknya itu karena itu punya pemerintah. Jadi pemerintah juga bisa ikut ambil alih lah gitu untuk melakukan. Jadi artinya kan tetap ada kepastian hukum dan jaminan bahwa apa yang menjadi hak-hak dari karyawan ini tetap bisa dilaksanakan begitu ya. Nah, pernah dengar yang namanya salah satu travel umroh gitu ya Bu ya. Ini kan sangat fenomenal pada saat itu, sehingga ada banyak orang yang dirugikan, ada banyak orang yang menuntut haknya bahkan sampai ke LPSK begitu ya. Terhadap perusahaan yang seperti ini, itu kan dia tidak mengajukan permohonan pilot ya. Tetapi apakah karyawan maupun dari si jemaah ini bisa mereka secara kolektif untuk mengajukan pilot terhadap PT Burok kalau nggak salah ya pada saat itu ya. Nah ini bagaimana Bu fenomena yang terjadi pada saat perusahaan yang merugikan kepentingan umum? Iya bisa. Jadi kita lihat aja tadi Bu Grace, syarat untuk dinyatakan pilot kan ada 2 kreditur atau lebih. Kalau sudah cukup 2 kreditur aja udah, dan ada utang yang jatuh tempo ya sudah kita bisa mengajukan permohonan pilot. Terkait jamaah tadi bisa untuk mengajukan permohonan pilot. Artinya jemaah bisa secara kolektif bisa. Secara kolektif class action gitu mengajukan pilot. Nah ini untuk pembiayaannya tadi kan kita bicara tentang prosedur supaya nanti masyarakat juga tahu nih kalau misalnya ada travel atau katakanlah travel umroh atau travel agent yang punya masalah seperti ini bisa diajukan pilot. Apakah mereka bisa mengajukan sendiri atau harus melalui kuasanya atau bagaimana prosedurnya? Kalau pada penerapannya sih dia pakai kuasa. Kuasa. Ya karena prosesnya itu kan lumayan panjang Bu Grace ya. Terus juga kita harus ke Jakarta juga misalnya kan. Kalau di Palembang misalnya buat di Palembang ya. Nggak bisa sidang online ya kayaknya. Iya di Palembang kan juga nggak ada. Terus kita juga mungkin kurang menguasai juga nih gimana teknisnya pilotan itu. Jadi bagusnya sih kita kuasa ya, memberikan pakai kuasa pada avokat Nah, pada umumnya ya kalau perkara-perkara perdata itu kan ada biaya yang harus kita setorkan sebagai panjar perkara begitu ya. Apakah di aturan kepailitan juga untuk membayar
panjar perkara itu sama seperti di pengadilan umum? Ya, ada biayanya, Bu. Ada biayanya ya, juga. ya. Penghitungan biayanya nanti didasarkan pada Jumlah besaran utang. Ya. Oke, pada jumlah utang. Ya. Artinya hampir sama sebetulnya Ya. dengan ini ya, dengan BANI gitu Ya. ya. Kalau di BANI itu kan ada kategori utang yang dari 1 miliar ke atas itu 25% perhitungannya. Apakah seperti itu juga sama? Iya. Oke. Sama juga kayak honor kurator juga dihitung dari besaran jumlah utang juga begitu. kan. Itu diatur juga itu di undang-undang. Artinya kurator nggak boleh dong ngambil lebih dari honor. Cuman boleh dua kasus ya. Nggak boleh yang misalnya ini kan pasca COVID kemarin kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang pilot ya. Itu boleh nggak kurator tuh ngambil lebih dari 2 kasus atau bagaimana itu? Atau kayak misalnya gini ya, nih dunia pengacara. Misalnya dia sudah bergabung di salah satu asosiasi, nanti besok dia akan bergabung dengan asosiasi yang lain untuk menangani perkara yang lain. Artinya si pengacara ini bisa menangani lebih dari 3 atau 4 kasus itu diperkenankan? Nggak boleh lah, Bu Grace. Kan kurator juga kan ada kode etiknya ya, sama kayak profesi-profesi yang lain. Iya. Minimal 2 ya dia. Oh, dia minimal dan maksimal tuh 2. Dan jangka waktu penyelesaiannya, apakah itu diatur secara tuntas atau secara pasti di dalam undang-undang kepailitan atau bagaimana? Ada jangka waktu dari proses pendaftaran sampai putusan tuh 60 hari kalau diatur di undang-undang. 60 hari ya. Itu sampai dengan putusan dinyatakan pailit. Iya. Setelah itu baru dilakukan rapat tadi. Iya. Oke. Artinya memang harus melalui proses ya. Iya, betul. Tidak bisa yang tiba-tiba kita menyatakan pailit begitu. Tapi biasanya tuh kelemahannya tuh debitur itu dia udah ngerasa bahwa ini bakalan macet nih Iya. macet. Jadi dia udah ancang-ancang duluan buat mengalihkan asetnya ya, baik itu ke luar negeri atau ke kerabat. Itu sih kelemahannya tuh. Ini ya, namanya kan sebetulnya kan bukan menjadi rahasia umum, ada beberapa perusahaan yang sengaja mengalihkan ekspansi lah gitu ya, ekspansi ke luar negeri dengan alasan mereka membuka usaha baru atau anak cabang baru. Ini bagaimana ini? Apakah dalam undang-undang kepailitan bisa mengantisipasi tindakan-tindakan seperti itu atau bagaimana? Iya, kalau berkaitan dengan misalnya sudah debitur itu sudah mengalihkan asetnya, itu diatur Bu Grace di Undang-Undang 37 2004. Itu namanya cross border insolvency. Ada aturannya. Jadi kita udah pakai aturan negara di mana negara itu berlaku, aturan hukum di tempat harta itu. Kita bisa ini nggak? Kita bisa melakukan sita nggak terhadap harta tersebut? Ya bisa. Cuman prosesnya kan kita harus komunikasi dulu. Jadi kita harus ada hubungan diplomatik dulu. Benar, Kalau misalnya kita nggak punya hubungan diplomatik dengan negara tempat aset tersebut berada, bagaimana, Bu? Ya makanya kan kita ada kurator ya. Iya. Nanti kan kurator yang berkoordinasi. Oh, jadi kurator ini boleh dia berkoordinasi dengan kurator di negara tersebut. Boleh. Untuk apa namanya? Untuk penyitaan aset dan lain sebagainya itu benar. Prosesnya melalui proses pidana nggak? Atau tetap hanya melalui mediasi oleh kurator saja? Tergantung kalau prosesnya itu. Kalau misalnya dilihat dulu apakah tujuannya dia mengalihkan aset nih apa sih sebenarnya. Kalau tujuannya memang permufakatan jahat atau etikat yang tidak baik, itu bisa kena pidana juga kan. Di Undang-Undang 37 2004 juga diatur tentang sanksi pidana. Iya, ada sanksi pidananya juga. Nah, ini kan menarik ya Bu ya, karena kan ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Mungkin Ibu pernah dengar cryptocurrency ini ya. Jadi si perusahaan ini pada awalnya adalah melakukan trading. Trading kripto ini. Banyak yang sudah menjadi member dari trading tersebut. Tiba-tiba dia kan memainkan pola seolah-olah sahamnya ini atau nilai pasarnya kan turun. Sehingga nanti apa yang sudah diinvestasikan ini menjadi anjlok nilainya ini. Nah, apakah nanti terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti ini bisa kita ajukan pailit atau bagaimana? Atau hanya perusahaan yang jelas status dan kedudukannya, berikut juga dengan domisilinya, ataukah perusahaan-perusahaan yang sifatnya pialang seperti itu bisa kita ajukan pailit atau bagaimana? Kalau berdasarkan di aturan itu ya, kita mengacu di aturan 37 tahun 2004, kayaknya dia harus terdaftar di OJK ya Bu Grace ya. Kalau dia tidak terdaftar di OJK, kita tidak bisa. Iya, mungkin nggak bisa melalui jalur
pengadilan niaga dia jadinya. Oke. Kan mungkin jalur perdata ya, mungkin ya bisa ya dia. Karena kan begini ya, yang namanya dunia usaha ini kan sudah sangat berkembang pesat sekarang ini. Bukan cuma yang di bidang jual beli tradisional, sudah ada jual beli secara online. Nah, ini kan artinya apa? Undang-undang kepailitan juga kan perlu memperbaharui diri ya, karena kalau misalnya undang-undang yang pada saat ini tidak bisa menjangkau terkait dengan jual beli online yang diadakan provider tertentu, Shopee. Mohon maaf. Jadi dalam provider tertentu ini kan ada kalanya dia merugikan ya. Akibat merugikan itu mungkin ada beberapa konsumen yang merasa perlu untuk melakukan gugatan atau apa. Ini kan tidak bisa dijangkau dengan undang-undang kepailitan. Sebetulnya Ibu sendiri yang sudah menulis cukup banyak tentang kepailitan ini, kelemahan dari undang-undang kepailitan itu yang sangat signifikan untuk kita lakukan perubahan apa? Ya itu tadi, termasuk ada dalam disertasi saya tadi Bu Grace ya. Karena di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 ini, tapi udah diusulkan nih di dalam undang-undang revisinya nanti itu sudah masuk dalam prolegnas atau masih dalam? Ya udah dalam pembahasan ya. Okay. Iya. Itu tadi harusnya ada pengujian insolvensi test terhadap kemampuan debitur tadi. Apakah dia memang sudah tidak ada harta, tidak ada aset, emang perusahaannya itu memang udah benar-benar bangkrut atau membangkrutkan diri kayak gitu. Jadi kita harus ada alat ujinya. Nah, nanti yang menentukan alat uji itu nanti mungkin para ahli-ahli akademis yang masuk di dalam pembahasan prolegnas tadi kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui ya, untuk mengetahui bahwa perusahaan ini memang mengalami kebangkrutan, ini kan ada kaitannya dengan OJK kan. OJK ini kan bisa memantau sirkulasi uang yang masuk per hari di masing-masing rekening perusahaan itu. Kalau misalnya ternyata perusahaan ini secara cash flow-nya baik-baik saja, tiba-tiba dia mengajukan untuk permohonan pailit, ini apa yang bisa Ibu jelaskan terhadap fenomena tersebut? Ya, kalau OJK itu kan sama kayak bank ya. Iya. Jadi kalau Bank Indonesia itu kan melihat juga kalau bank ini kondisinya udah nggak sehat lagi, ya sebaiknya misalnya di merger atau diakuisisi kayak gitu. Nah, kayak gitu juga OJK. OJK juga mempunyai indikator-indikator utama untuk melihat apakah perusahaan misalnya ini masih baik nggak, masih restrukturisasinya lancar nggak, operasionalnya gimana. Nah itu juga mungkin punya indikator masing-masing ya OJK itu. Makanya kata saya tadi sebaiknya untuk perusahaan-perusahaan yang hanya resmi terdaftar di OJK saja bisa dinyatakan pailit itu. Di luar bisa diajukan ya. Mungkin kalau di luar itu mungkin kita masuk ke perdata biasa aja kayak gitu dia jadinya. Kalau untuk utang, apakah ada batasan utang minimal dan batasan utang maksimal sehingga perusahaan ini baru bisa mengajukan permohonan pailit? Iya, kalau sebenarnya kalau di undang-undang pailit itu nggak ada batasan. Yang penting utang udah jatuh tempo aja sebenarnya. Artinya ada perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian ini menyatakan kapan utang ini akan dibayarkan gitu ya. Baru nanti setelah dinyatakan jatuh tempo, orang ini nggak mampu, baru dinyatakan pailit gitu. Iya, cuman pada implementasinya nggak ada yang di bawah. Misalnya di bawah 100 tuh nggak ada pada implementasinya. Saya kan kebetulan disertasi saya kan praktek ya. Jadi saya riset langsung. Jadi ternyata setelah saya riset beberapa perusahaan-perusahaan yang menyatakan pailit itu nominalnya besar-besar semua, di atas gitu. Sudah triliunan mungkin ya, kayak gitu, miliar lah atau minimal kayak gitu. Jadi kalau di bawah itu biasanya dia masuknya ke perdata biasa aja. Nah itu salah satunya yang diminati kenapa kurator tadi lagi happening banget kayak gitu. Baiknya di kalangan pengacara muda juga karena sangat menjanjikan juga semakin besar nominal utangnya, semakin besar honor yang didapat, begitu ya Ibu ya? Betul. Menarik ya. Nah ada yang namanya penyelesaian sengketa ini sebelum sampai ke pengadilan ini kan ada mediasi ya sebetulnya. Apakah mediasi ini juga dilaksanakan pada proses persidangan kepailitan atau bagaimana? Iya, biasanya sih dilaksanakan dulu proses mediasi, tapi cenderung pada prakteknya itu gagal. Biasanya masuk ke dalam, apalagi kalau misalnya kelihatan debiturnya juga udah kayak nggak ada itikat baik juga ya, kelihatan bahwa yaudah saya memang udah nggak ada harta lagi nih, udah pailitin aja saya kayak gitu kan, nanti kan gitu kan. Di kreditur juga gue ngerasa udahlah pailit, kita masuk proses aja lah, proses resmi pengadilan aja. Bukankah itu salah satu bentuk
cara ngeles yang elegan gitu ya supaya nggak usah bayar hutang gitu. Nah itu makanya tadi nggak ada alat ujinya itu seolah-olah bahwa ya udahlah kita nerima aja karena memang kita nggak ada apa namanya, nggak ada aset buat disita, tidak ada aset buat untuk dijadikan alat pembayaran begitu kan. Nah kalau ternyata ada nggak dari apa namanya dari penelitian yang dilakukan Ibu Serlika, perusahaan-perusahaan yang sedang dalam restrukturisasi ini atau apa namanya diberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran utang ini, ada nggak mereka tuh yang mampu untuk kembali berbenah dan menjadi apa namanya mampu membayar hutang dan beroperasional normal kembali? Ada tapi jarang. Oh begitu ya. Iya. Dan biasanya sih pilot dia pilot rebranding dia biasanya. Oh begitu. Iya. Kalau misalnya dalam masa kepailitan itu boleh nggak mereka melakukan merger atau diakuisisi lah oleh perusahaan lain? Kalau dalam masa kepailitan dia kan seluruh asetnya kan disita dulu Bu Grace. Jadi mereka nggak boleh melakukan perbuatan hukum apapun. Nah kalau misalnya ini ya kita kan apa namanya pada proses pendaftaran di pengadilan niaga. Terus apa namanya ada semacam keinginan untuk menyelesaikan itu gugatan atau permohonan ini bisa dicabut? Bisa dicabut. Bisa. Dan bisa misalnya setelah dilakukan pencabutan itu kita mengadakan musyawarah perdamaian untuk perdamaian ini untuk oke deh aku bayar utangmu dengan cara mungkin mengakuisisi sebagian dari saham saya atau saya merger ke perusahaan Anda, itu boleh nggak? Ya sebenarnya kayak gini ya, di undang-undang kepailitan itu kan fleksibel sekali ya. Nah jadi berkaitan dengan merger akuisisi itu sebenarnya pada dasarnya tuh nggak boleh, karena ketika debitur udah dinyatakan pailit jadi seluruhnya itu kan diwakili sama kurator, kecuali merger sama akuisisi itu bertujuan untuk dapat meningkatkan nilai harta pailit. Ya yang ujung-ujungnya kan buat membayar utang-utang kreditur nih. Nah mungkin itu boleh diperbolehkan selama perbuatan itu bisa untuk membantu pelunasan utang dari kreditur gitu. Sih boleh kayak gitu. Itu ada pengecualiannya memang di undang-undang juga. Nah juga ketika debitur itu dinyatakan pailit, undang-undang juga memberikan perlindungan hukum juga buat debitur. Gitu nggak semerta-merta debitur tuh kayak jadi pihak yang paling lemah ya. Jadi nggak semua disita sama pengadilan. Ada pengecualiannya di pasal 2122 itu. Misalnya alat makan atau biaya perlengkapan hidup untuk 30 hari ke depan itu nggak boleh disita, nafkah untuk keluarga anak-anak itu juga nggak boleh gitu. Jadi ada pengecualiannya. Artinya kalau misalnya memang beberapa aset bergerak ya, kendaraan sepanjang itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak harus disita. Iya, tidak boleh disita. Termasuk rumah tinggal? Iya, benar. Rumah tinggal juga nggak boleh disita. Ada aturannya itu dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya nanti yang menjadi debitur itu justru bukan orang Indonesia, orang yang berwarga negara asing begitu kan? Ini terhadap debitur yang seperti ini bagaimana undang-undang kepailitan menempatkannya, dan bagaimana juga kewajiban terhadap si debitur asing ini terhadap si kreditur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang? Sebenarnya kalau prosesnya sih sama aja ya Bu Grace, cuman perbedaannya kalau orang asing yang tinggal di Indonesia dia cuman butuh menunjukkan syarat khusus saja, paspor atau ada surat izin. Memang surat izin tinggal begitu ya. Itu aja. Kalau prosesnya sama aja. Nggak ada perbedaan. Tidak berlaku hukum di negara dia tuh. Atau dia tinggal di Indonesia dia ikut. Tidak, misalnya begini, dia sebagai investor dia tinggal di Singapura misal begitu ya. Tapi oleh karena sesuatu dan lain hal, perusahaan ini menyatakan atau mengajukan kepailitan terhadap si debitur ini bagaimana? Oh ya itu tadi itu berlaku di negara dia sesuai negara debitur itu berasal. Itu makanya tadi seperti kata udah saya jelasin tadi, itu cross border insolvency, lintas negara udah jatuhnya. Nggak, yang dirugikan ini justru si debiturnya, si krediturnya ini dengan sengaja mempailitkan diri supaya dia tidak mau bayar nih kepada si debitur ini kewajiban-kewajiban yang harus dia bayarkan. Kreditur yang mempailitkan diri? Iya. Krediturnya yang mempailitkan. Boleh nggak seperti itu? Biasanya sih debitur ya. Debitur pada penerapannya sih jarang banget kalau krediturnya tuh mempailitkan diri. Jadi memang harus debitur yang mempailitkan diri. Biasanya sih kebanyakan sih debitur. Kalau mengajukannya bisa. Kalau yang mengajukan permohonan pailit itu bisa kreditur. Iya. Begitu ya. Iya. Kalau misalnya kan ada beberapa debitur yang merasa bahwa
kalau misal mereka lakukan permohonan juga ke pengadilan niaga, toh hasilnya nihil begitu ya. Ini mereka ajukan di pengadilan niaga, mereka ajukan, tapi mereka juga membuat laporan di kepolisian terkait adanya dugaan-dugaan yang berkaitan dengan pencucian uang dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Diperbolehkan atau bagaimana, Bu? Ya itu boleh-boleh saja Bu Grace, tapi tetap yang utama itu diutamakan proses penyelesaian pengadilan niaga dulu, itu emang diatur harus ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini menarik Bu, karena kan ada Perma nomor 1 tahun 50 ya. Sepanjang ada gugatan perdata, maka pidananya ini harus dihentikan, bukan dihentikan, harus ditunda begitu. Nah, artinya apa? Ada semacam implikasi dari kreditur yang kategori katakanlah kreditur nakal ini, yang memang mereka tersandung kasus pidana, tapi pada akhirnya menggunakan kepailitan ini sebagai tameng, sehingga mereka tidak diperiksa atau tidak dilakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pidananya. Ini bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi berkaitan dengan hal tadi ya, sebenarnya kalau ada gugatan yang bersamaan ya, perdata atau pidana itu tadi kan seperti sudah saya bilang jadi tadi. Kan jadi gini, ini contoh kasus ya Ibu ya. Ada kreditur yang sebetulnya sudah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi karena sesuatu dan lain hal dia merasa bahwa ini kalau misalnya ini tidak saya ambil langkah seperti ini, maka saya bisa kena tindak pidana ini. Dia tiba-tiba mempilotkan diri ya. Nyuruh ini nih, nyuruh debiturnya. Kan saya punya utang nih sama kamu. Kamu ajukan aja nih gugatan ke pengadilan niaga. Ini kan ada semacam suatu perkongsian gitu ya. Ini bagaimana, Bu? Apakah di undang-undang kepailitan itu boleh seperti itu? Ya, jadi bukan berarti ketika sudah dia ada perbuatan pidana ada sanksi itu jadi selesai. Jadi setelah selesai proses di pengadilan niaga akan tetap diproses kayak gitu. Oh, jadi artinya tindak pidana pencucian uangnya tadi artinya proses di pengadilan niaga tidak menghapuskan pidananya. Urutannya aja Bu Grace. Urutannya dia harus mendahulukan dari proses dari sidang pengadilan niaga gitu. Berarti artinya nggak bisa dong dipakai ini sebagai tameng. Udahlah supaya nanti ini nggak nyerempet ke pidananya, digunakan permohonan kepailitan ini untuk menyelamatkan diri sekaligus aset dia. Ini nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa, itu kan debitur juga kan ada hakim pengawas, ada hakim pengadilan niaga kan yang melihat yang mengkontrolnya juga kurator ya. Baik. Nah ini balik lagi ke hakim pengawas. Hakim pengawas ini tugas dan fungsinya apa dan sejauh mana terhadap suatu pelaksanaan kepailitan? Jadi hakim pengawas itu tugasnya mengawasi. Yang diawasi apa, Bu? Kinerja dari kurator. Kinerja dari kuratornya. Apakah kurator ini independen atau tidak? Apakah berusaha untuk meningkatkan nilai aset harta pailit atau tidak? Apakah kurator ini bermain curang atau tidak? Misalnya dia melakukan penjualan di bawah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak pengadilan kan? Itu boleh nggak, Bu? Itu nggak boleh lah, Bu. Nggak boleh gitu ya. Kalau ternyata istilahnya ada kesepakatan lah antara kurator dengan kreditur ini, ya udahlah karena memang kamu punya kebutuhan yang harus didahulukan, maka ini kita lakukan pengecualian. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh lah. Memang walaupun pada prakteknya ada aja ada. Karena beberapa juga kan ada kejadian seperti itu gitu. Kurator yang dapat sanksi-sanksi juga kan ada. Kasus-kasusnya ada, berapa case juga ada. Makanya kurator tuh juga sudah di dalam undang-undang juga sudah dikasih tahu bahwa kalian kalau ngelakuin perbuatan kayak gini ini sanksinya ada gitu. Udah ada warningnya lah, sejenis warning dari undang-undang kayak gitu ya. Memang tidak mudah ya untuk menyelesaikan utang yang dihitung secara keseluruhan ini ya. Betul. Dan itu butuh waktu lama. Nah, kalau misalnya ternyata hakim pengawas ini juga merasa bahwa si kurator ini tidak independen atau kurator ini kinerjanya katakanlah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, apakah hakim pengawas bisa menindak kuratornya? Ya, bisa. Dengan persetujuan dari hakim pengadilan niaga. Tindakan yang diambil berupa apa? Ya bisa berupa penggantian, pemecatan atau
peringatan lisan Oke. dulu atau tertulis saja kayak gitu. Iya. Tergantung besar kecilnya kesalahannya dulu Bu Grace. Nah, artinya Kita kan lihat dulu. akan terjadi penggantian kurator. Penggantian kurator ini otomatis kan akan mengulang kembali, verifikasi lagi atau bagaimana? Emang sudah ada ininya, sudah ada misalnya Sudah ada daftarnya. persiapannya ya. Oke. Hakim juga udah mempersiapkan kalau misalnya ini nanti udah ada backupnya lah kayak gitu. Oke, sejenis kayak artinya gitu. mereka sudah ada daftar yang sudah diverifikasi. Iya, tapi walaupun pada implementasi jarang sih terjadi kayak gitu Iya, ya. iya, Biasanya ha-ha. fair semua kurator ini karena dia buat apa sih main curang, karena penghasilannya udah besar banget ya. Misalnya Iya. persentasenya dia mikir-mikir juga. Selain itu juga kan nama baik juga. Ya, trust ya, harus ada trust yang dijaga begitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata si krediturnya ini meninggal dunia, ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Kreditur ya yang meninggal dunia ini, bukan debitur ya. Iya, bukan. Krediturnya meninggal dunia. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Dan kalau misalnya ternyata debiturnya ini juga proses belum selesai, tapi sudah ada putusan dari pengadilan bahwa perusahaan ini dinyatakan pailit. Debiturnya meninggal dunia, maka apakah hutangnya ini bisa ahli waris. diwariskan kepada ahli waris atau bagaimana? Enggak, kalau debitur yang meninggal enggak. Oh, jadi dianggap hapus hutangnya. Nah, kalau kreditur itu kan kewajiban ya, kalau hutang Betul. itu ya Bu Grace. Beda ya. Jadi posisi kreditur sama debitur Ya, ini beda, beda gitu iya, ya. Oke. beda gitu. Kalau kreditur yang meninggal dunia bagaimana? Ya tetap harus dibayar, Tetap harus diselesaikan dibayarkan. hutangnya. Iya. Itu menjadi kewajiban dari ahli warisnya atau kan kalau struktur perusahaan ini kan ada komisaris, ada dewan direksi. Katakanlah salah satu pemegang saham terbesarnya ini meninggal dunia nih. Ini gimana Itu kan, konsekuensi hukumnya? Kalau di dalam suatu perusahaan itu kan, kalau suatu perusahaan pilot kan direksi, komisaris, ada organ-organ dari PT Iya. itu kan ikut bertanggung jawab juga Bu Oh, Grace. Jadi secara kan, keseluruhan. Iya. Hartanya hanya sebatas harta yang Saham yang mereka ditanamkan. tidak Ya. menyangkut ke harta pribadi Beda ya. dengan perusahaan privat Oke, tadi. Kalau perusahaan oke. privat sampai pada data pribadi. Iya, ya. ha-ha. Nah ini kreditur yang meninggal dunia ini tetap harus dibayarkan hutangnya Iya, ini. ha, Nggak bisa karena- menjadi hapus begitu kan? Nggak bisa ya. Mungkin harus dibuktikan juga dengan surat kematian ya Bu Grace. Jangan tiba-tiba nanti keluar negeri operasi plastik lagi ya. Iya kan pernah ada seperti itu iya kan? kan? Ada kan Jadi kasusnya. jadi istilahnya apa? Untuk karena hutangnya ini udah terlalu besar dan akhirnya menjadi kesepakatan bersama, ya udahlah pemegang saham terbesar ini katakanlah entah kabur, entah hilang atau bagaimana, ini akhirnya kan ada implikasi hukum yang baru. Nah, dengan fenomena-fenomena yang seperti ini kan sangat terjadi di pada tataran praktek ya. Apakah nanti hakim pengawas itu bisa mengambil tindakan terhadap kreditur-kreditur nakal seperti ini, atau ada semacam upaya paksa untuk penyelesaian utang itu sendiri? Iya benar, kalau di hukum kepilitan ada upaya paksa. Iya. Dan juga berkaitan dengan melarikan diri tadi ke luar negeri kan, ketika suatu debitur atau itu sudah dinyatakan pailit kan, mereka berkoordinasi dengan pihak imigrasi, ada cekal juga Bu Grace ya pasti. Nggak mungkin. Jadi Iya. tetap ada cekal Iya. yang diberlakukan. Iya, betul. Baik kepada si pemegang sahamnya maupun kepada pengurus-pengurusnya Iya, gitu betul, ya. Iya betul. Oke, artinya memang kepailitan ini tidak melulu tok di pengadilan niaga saja penyelesaiannya kan, sudah ikut ke ranah administrasi publik, seperti permohonan cekal ini kan harus dilakukan dari imigrasi gitu. Nah, pencekalan ini tujuannya untuk itu tadi, untuk penyelamatan tadi. Iya, untuk penyelamatan kreditur ya. Oh, untuk iya. penyelamatan pembayaran utang-utang. Kalau debiturnya udah melarikan diri, siapa nanti yang mau bayar utangnya? Kalau nggak ada koordinasi Betul. dengan pihak imigrasi Iya. kan. Iya. Tapi kalau udah operasi plastik, udah Ini berubah kan mukanya kan susah. sudah Jadi, susah kita kan. Jadi berubah apalagi identitas juga Bu dia Grace, berubah itu. identitas, Iya. berubah penampilan begitu kan ya. Ini sebetulnya sangat menarik Ibu. Cuma kan karena waktu kita terbatas, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita keterbatasan waktu. Artinya kita simpulkan bahwa bincang hukum kita pada sore hari ini, undang-undang kepailitan ini sebetulnya diberikan atau diterbitkan untuk menjaga agar jangan ada perselisihan di bidang usaha yang tidak mempunyai kepastian hukum, apalagi terhadap
para debitur-debitur yang mengalami kerugian baik dalam berupa materi maupun kerugian-kerugian lainnya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.